saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama di saat ini kita satukan hati, kita satukan jiwa kita menyembah Tuhan dan bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita, amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap nafas kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap nafas kami biarlah kami persembahkan, kami sembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini, saat ini Tuhan, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, untuk setiap napas hidup kami, untuk setiap detak jantung kami, untuk keberadaan kami saat ini.
Kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Selama-lamanya kami bersyukur, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Kasih Yesus, mari sama-sama menaikkan syukur. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selama. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan. Biarlah sukacita-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Yes. Mari dengan hati bersuka, kita datang bersama-sama di hadirat-Nya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kau girangkan kami Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bersama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik bagiku. Dia
bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Kesetiaan-Mu dan kasih-Mu selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kau menghiasi setiap hari-hari kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur dan kami selalu bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi dalam satu kesempatan yang luar biasa. Hari ini sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita sejenak, kita akan mohon Tuhan memberkati dan menyertai serta mengurapi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang baik buat kami, Engkau Tuhan yang selalu baik. Dalam keadaan apapun kebaikan-Mu tetap kami rasakan bahwa Engkau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, amat baik. Dan kami bisa berkata Engkau Tuhan yang maha baik. Hari ini kami ingin mendengar firman-Mu, kami ingin mengerti kembali apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau beserta dengan mereka, Engkau menyertai mereka. Engkau juga mengurapi dengan urapan yang sama. Supaya saat ini kami boleh melihat kembali kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan, bahkan menjadi penuntun dalam hidup kami. Sehingga kami tetap merasakan kehadiran Tuhan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita masih berbicara tentang penyertaan Tuhan. Ya, awal-awal tahun 2021 dalam keadaan yang belum seperti yang kita harap. Bahkan saya berkata, setelah kita meninggalkan tahun baru Masehi, kita akan masuk tahun baru kembali. Bagi Bapak Ibu yang akan merayakan tahun baru Imlek, ya, tahun baru tahun baru Sintia. Kita akan melihat satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekali Tuhan beserta, tetap Tuhan beserta, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tetap berkata kepada kita semua, yang membuat saya berdoa hari ini bukan hanya kita minta penyertaan Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Tapi yang kita minta adalah sebuah kemampuan untuk merasakan, sebuah kemampuan untuk menikmati penyertaan Tuhan terhadap kita. Ya, Bapak Ibu yakin kan Tuhan beserta kita? Yang jadi tidak yakin yaitu kemampuan diri kita untuk merasakan, menikmati tentang penyertaan Tuhan. Ya, sebab itu mari kita buka sama-sama dalam kitab Yosua pasal yang pertama, saudara-saudara. Yosua pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 saya bacakan buat saudara, berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu, ada satu ayat yang membuat saya ingin menyampaikannya kepada saudara. Dibuka dengan kata 9 itu berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya tertarik dengan kata bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Atau yang terjemahan lain, bukankah telah kukatakan kepadamu. Kata-kata ini sanggup membuat saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kata itu berkata bukankah telah kuperintahkan, itu dalam bahasa Jawa lebih jelas mungkin dikatakan aku lak wis ngomong. Ya, satu pengulangan. Bukan kata pertama didengar oleh Yosua. Bukankah artinya, bukankah aku telah berkata, bukankah aku telah memerintahkan. Ya, aku lak wis ngomong. Kata-kata ini ternyata sebuah kata yang mengandung arti bahwa ini bukan kalimat yang pertama atau kata yang pertama disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, tapi sebagai kata ulangan pernah disampaikannya supaya Yosua mengingat kembali dengan Israel. Ya, ingat kembali Yosua bersama dengan Israel bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sebab itu saya berkata kepada saudara, mungkin bulan-bulan ini semua khotbah yang kita dengar berbicara tentang penyertaan Tuhan.
Ya, semua hamba-hamba Tuhan diilhami, semua pendeta-pendeta dapat pewahyuan tentang bagaimana Tuhan menyertai kita. Tapi hari ini juga izinkan saya menyampaikan ini, mungkin saya dan saudara bukan lupa tentang penyertaannya, tapi saya berkata tadi bahwa kita kekurangan kemampuan untuk merasakan penyertaannya, atau kita kekurangan sesuatu kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan itu masih beserta. Ya, nanti kita melihat Yosua ini sampai diingatkan kembali, bukankah aku telah memerintahkan, bukankah aku telah berkata kepadamu, teguhkanlah hatimu, ya jadilah berani, kata yang lain, jangan kecut. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita coba lihat sama-sama dalam kebenaran ini. Apa benar Tuhan sudah berbicara kepada Yosua? Dalam kitab Yosua pasal 1, pasal yang pertama ini, kita coba melihat mulai ayat yang kelima, saudara-saudara. Ya, ayat kelima saya bacakan buat Anda. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah hatimu atau kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya katakan kepada saudara, mulai ayat 6 Tuhan sudah berkata, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 diulang lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, berarti sudah 2 kali Tuhan berbicara kepada Yosua. Dan Yosua ini mewakili Israel umatnya. Tuhan berbicara, makanya saya berkata kepada semua kita yang hadir, ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan hukum Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala hal yang ditulis di dalamnya, sebab demikian, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Balik ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu dan teguhkan juga hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa sampai Tuhan berkata, bukan perintahkan kepadamu, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu, kuatkan hatimu. Bapak Ibu, kita melihat pelan-pelan ya, situasi yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya Yosua dan Israel pada waktu itu. Ini kejadiannya kira-kira tahun 1406 ya, sebelum Masehi, dan saya boleh perakirakan walaupun tidak pas, kira-kira tahun ke-41 setelah Israel meninggalkan tanah Mesir, 40 tahun lamanya mereka ada di padang gurun, dan ini meninggalkan tahun ke-40 masuk 41, Tuhan berbicara kepada Yosua, bukankah aku telah berkata, kuatkan hatimu, aku ini menyertai engkau. Hari ini juga Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saudara, ayo ingat, bukankah Tuhan berkata, kuatkan hatimu, Tuhan menyertai kita. Itu tahun 1406 sebelum Masehi atau tahun ke-41, di mana orang-orang Israel bersama dengan Yosua sampai ke sebuah tempat, Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam Alkitab kita bisa katakan tempat itu namanya Sitim. Di manakah Sitim? Adalah sebuah perkemahan di sebelah timurnya Sungai Yordan. Kita masih ingat kan, setelah Yosua diberikan sebuah tanggung jawab penuh, ditinggalkan oleh Musa, abdi Allah itu di atas bukit namanya Nebo, puncaknya namanya Pisgah, lalu Yosua memimpin bangsa Israel. Ya, saya berkata kepada saudara, bangsa ini adalah bangsa yang tidak pernah mengalami penyeberangan Laut Kulsum, Laut Merah, Laut Teberau.
Kenapa? Firman Tuhan berkata generasi yang tua sudah habis di padang gurun, tinggal Yosua dan Kaleb bin Yefunah atau Yosua bin Nun, mereka yang mengalami sekarang ini. Mereka di Sitim, mereka ada di tepi sebelah timur Sungai Yordan. Ya, mereka sebelah timur Sungai Yordan. Pasal 1 ayat yang kedua kita melihat firman Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi sebenarnya ayat ini saudara-saudara berbicara kepada Yosua, Tuhan bicara kepada Yosua, waktu itu ada di sebuah tempat di tepi Sungai Yordan sebelah timur, namanya Bentangan Sitim, lalu mereka melihat tanah perjanjian di baratnya sungai. Ya, janji Tuhan mereka sudah lihat dengan mata, ya, berkat tanah perjanjian, tanah yang berlimpah, susu dan madu, tanah yang subur, tanah yang luar biasa yang disebut dengan tanah perjanjian, itu sudah dapat dilihat dengan mata mereka dan jaraknya lebih dekat. Sudah beda dengan waktu Musa melihat bersama dengan Yosua mungkin ya, melihat dari Gunung Nebo, melihat ke arah bawah ya. Tapi sekarang ini sudah di tepi Sungai Yordan, sebelah baratnya sudah tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Ya, firman Tuhan itu pasti akan digenapinya. Yang dulu dipikirkannya, dulu diangan-angankannya, dulu diimaninya, dulu dipercayainya, sekarang sudah hampir menjadi sebuah kenyataan. Ya, tidak jauh mata mereka memandang di sebelah barat Sungai Yordan sudah masuk tanah perjanjian, sedangkan sebelah timur Sungai Yordan adalah daerah mereka berkemah di Bentangan Sitim. Kenapa Tuhan harus berbicara kembali? Dia berkata, jangan takut, bukankah aku telah berkata kepadamu, kuatkan hatimu. Jangan takut, teguhkan hatimu. Ya, ayo jadilah berani. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, berkat, mujizat, janji Tuhan, tanah perjanjian sudah kelihatan mata. Tapi antara mereka dengan tanah perjanjian ada sebuah halangan, yaitu Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, Sungai Yordan ini sungai yang cukup besar, sungai yang sangat deras. Seolah-olah Israel berkata, apa gunanya aku melihat janji Tuhan, tanah perjanjian yang ada di depan, yang sudah dapat dilihat dengan mata, dipandang dengan jelas, tapi di depan mereka ada Sungai Yordan. Dan kemungkinan besar mereka berkata dengan pikiran, siapa yang sanggup menyeberangi sungai yang seperti ini? Dan Bapak Ibu, Bentangan Sitim dan Yeriko tempat mereka berkemah bukanlah tempat penyeberangan. Ya, memang ada beberapa tempat yang disebut dengan tempat-tempat penyeberangan. Tapi ini bukan tempat penyeberangan. Ya, mereka pikir apa gunanya memandang mujizat dan berkat ke depan kalau harus melewati Sungai Yordan, mungkin mereka akan hanyut, mungkin mereka akan mati, mungkin mereka tidak akan melihat lagi. Jadi di sini letaknya sebuah keadaan, di sini letaknya sebuah tempat yang mengubah ya kepercayaan, yang mengubah perasaan, yang menghilangkan kepekaan, merasakan bahwa Tuhan tetap beserta kita. Dan hari ini saya berkata dengan iman, saudara, tahun-tahun berikutnya jemaat GBI Tidar Blessing kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Namanya saja sudah Tidar Blessing. Jemaat yang gerejanya Jalan Tidar, jemaat yang diberkati Tuhan. Ya, yakin Bapak Ibu Saudara tahun-tahun kemudian kita diberkati secara lebih dekat. Siapa yakin tahun 2021 kita dipulihkan, kita diberkati, kita diberikan kekuatan yang luar biasa. Biarlah saudara mengimani ini. Tapi tidak menutup kemungkinan. Bagaimana kita sampai ke dunia yang disebut dengan dunia berkat dalam tanda kutip. Bagaimana kita sampai kepada situasi berkat, situasi mujizat.
Sedangkan di depan kita ini ada COVID-19. Ya. Ada pandemi. Seperti Israel juga berkata, dapatkah aku menyeberangi sungai Yordan kalau dipikir-pikir dengan kemampuan kita? Saya yakin semua kita punya sebuah iman, semua kita punya kepercayaan, semua kita punya kata-kata hikmat yang sangat menghibur. Di balik hujan selalu ada pelangi, di balik kesukaran selalu ada berkat Tuhan, di balik salib selalu ada kemuliaan. Kemuliaan kita lihat, mujizat kita lihat, berkat kita lihat, hampir sampai hidup kita, tapi di depan kita adalah sungai Yordan. Saya mau ceritakan kepada Anda seberapa lebar, seberapa jauh bagaimana pandangan Israel terhadap sungai Yordan. Sehingga Tuhan melihat psikis mereka, Tuhan melihat psikologis mereka, Tuhan melihat perasaan mereka. Mulai tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan. Sungai Yordan adalah sungai yang mengalir dari Dan. Makanya sungai itu disebut dengan Yordan. Mungkin jemaat yang pernah 2 malam saya pernah khotbah ini di gereja kita, ya. Bapak Ibu Saudara, sungai Yordan keluar dari Dan karena walaupun tidak puncak, sedikit dari puncak sebuah bukit yang namanya Hermon, itu ada sebuah kota kecil namanya Dan. Di situ ada sebuah sumber air. Ya, Yordan artinya jatuh dari Dan atau mengalir dari Dan. Saya ulang, namanya sungai kebanyakan disebut dengan nama sumbernya. Ya, kalau di Jawa Timur itu sungai paling besar adalah Sungai Berantas. Kenapa? Sumbernya ada di batu naik ke atas, ya, terus naik ke atas, ada Junggo naik lagi ke atas. Di sana ada desa namanya Sumber Berantas. Karena sumbernya Sumber Berantas, sungainya namanya Sungai Berantas. Bengawan Solo, alirannya cukup hebat sampai masuk ke laut, ya mungkin di daerah Gresik atau Tuban ya, Bengawan Solo Gresik, ya. Tapi kenapa disebut dengan Bengawan Solo? Karena mata airnya keluar dari Solo, ya dikelilingi Gunung Seribu, katanya nyanyian Bengawan Solo itu ya. Nah, Sungai Yordan ini jatuh dari Dan, dari sebuah sumber. Pertama-tama sungai ini disebut dengan Sungai Ayuna. Ayuna adalah sungai kecil, dari sumber ada di Dan, ya Ayuna. Lalu ada sungai lain lagi menggabungkan dirinya, mengalir menjadi sebuah sungai, 2 sungai menjadi satu, namanya Sungai Hasbani. Jadi Ayuna dan Hasbani sekarang menjadi sungai yang lebih besar. Tak jauh dari sana juga ada mata air lagi namanya Banias. Sehingga kita melihat sungai Yordan adalah sungai yang berpangkal, yang punya sumber dari 3 tempat. Satu namanya Ayuna, yang kedua Hasbani, yang ketiga Banias. Itu ada di hampir puncak atau hampir tempat paling atas dari pegunungan Hermon. Kalau secara sekarang berkunjung ke Hermon, kita akan melihat beberapa kota itu, ya. Dan ini Gunung Hermon adalah gunung yang cukup tinggi. Ya, dia mengalir ke sebuah danau di bawah, namanya Danau Galilea atau Danau Tiberias atau Danau Kineret atau Danau Genesaret yang letaknya di bawah permukaan laut kira-kira 200 meter. Bisa bayangkan sekarang ya, dari pegunungan yang sekian meter di atas laut jatuh ke bawah namanya Danau Galilea yang kira-kira ketinggiannya 200 meter di bawah permukaan laut. Jadi ini 3 sungai yang menjadi satu mengalir dengan derasnya sampai di sebuah danau kecil sebelum sampai di Galilea. Ada danau kecil namanya Danau Hula. Sekarang juga masih bisa lihat. Ya, walaupun tidak sebesar dulu. Kalau Bapak Ibu ke Hermon pasti akan kita melihat semana naik bus ada danau kecil namanya Hula. Dari Hula turun ke Galilea itu dengan satu curamnya alam, derasnya aliran air, sampai di Galilea yang 200 meter di bawah permukaan air, laut, harus turun lagi ke Laut Mati, yang sekarang Bapak Ibu Saudara ketinggian Laut Mati, pantai Laut Mati, itu 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi ada 200 meter lagi turun, ya.
Yang lebih deras lagi, ditambah lagi gabungan dua sungai, ada Yarmuk, ada sungai lagi yang kelima, ada Sarka. Coba kita lihat. Jadi sungai yang berasal dari 5 mata air, dari sungai-sungai yang bergabung, Ayuna, Hasbani, Banias, Yarmuk, dan Sarka, turun dari tempat yang begitu tajam, ya, dari Galilea, menuju ke Laut Mati, dan Sitim tempat yang dekat sekali dengan Laut Mati, utaranya Laut Mati. Ya, dekat dengan Ai sebelah baratnya, utaranya Ai adalah Yeriko. Jadi kita melihat, sungai itu bukan sungai yang kecil, saudara. Sungai yang cukup besar, sungai yang deras. Ya, sepertinya orang Israel berkata, mana mungkin kami dapat menyeberangi sungai ini kalau dilihat dengan mata seberangnya sungai ada tanah perjanjian, untuk sampai kepada tanah perjanjian harus melewati sebuah sungai. Saya tetap berkata kepada saudara, saya yakin 2001 kita semua dipulihkan. Ya, semua kita diberkati Tuhan, tidak blessing semakin blessing, saudara. Tapi persoalannya antara kita dengan blessing, antara kita dengan tanah perjanjian, kata Yosua, ada sebuah halangan. Mungkin sekarang bukan sungai Yordan, halangannya adalah COVID. COVID-19 belum selesai, ada varian-varian baru dari virus-virus ini. Sampai kadang-kadang kita pikir kapan selesainya, kapan berhentinya. Kalau kita pikir kapan COVID selesai, kapan semua ini berakhir, saya seperti melihat sebuah aliran sungai Yordan. Kapan sungai ini berhenti mengalir, kapan sungai ini berhenti mengalir. Mungkin saya berkata tidak akan berhenti untuk mengalir. Sungai Yordan tetap sungai Yordan. Saya secara pribadi selalu bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, sampai kapan ya COVID ini, sampai kapan ya COVID ini. Ya, setiap kali anak saya pulang dinas selalu saya tanya, adakah pasien yang COVID? Ada. Ada pasien yang kena COVID? Ada. Loh kok terus ada terus, kok ada terus? Ya memang terus ada. Sampai satu kali saya ini duduk-duduk ya dengan para dokter di Malang, ada dokter saraf, ada dokter penyakit dalam, ada dokter bedah, ya. Terus kita berbincang, saya mulai usulkan, saya mulai majukan pertanyaan, kira-kira sampai kapan ya dok? Ini kan sudah ada vaksin. Salah satu dokter nyeletuk berkata begini, sekalipun ada vaksin tidak menjamin. Kadang-kadang ada banyak orang habis justru merasa sembrono ada vaksin, padahal vaksin itu adalah sebuah virus yang sudah dilemahkan. Lah kalau dia sembrono, tidak jaga diri baik-baik, virus yang ada dilemahkan itu tidak menjadi lemah, malah menjadi kuat dalam dirinya. Makanya dia berkata kira-kira 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi, mungkin masih jalan ini COVID. Aduh, saya berkata kalau COVID ini sampai 5 tahun lagi jalan, terus apa jadinya tentang semuanya ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti Yosua dengan Israel melihat sungai Yordan, hari-hari ini kita melihat COVID, hari-hari melihat namanya bencana alam. Hari-hari kita melihat kesulitan demi kesulitan, baik secara kesehatan, kesulitan keuangan, sampai rasa kekhawatiran tentang generasi kepada generasi selalu menghantui kita. Saya bisa pikir kalau hari ini, tahun lalu, setahun yang lalu ada anak lulus SD kelas 6, masuk SMP tanpa pernah kumpul di sebuah kelas, selalu ikuti pelajaran secara online. Terus 5 tahun kemudian, anak ini kan lulus SMA, saudara. Ya tidak pernah ketemu. Ada beberapa kesempatan, mungkin tidak ada lagi ujian dan sebagainya. Terus generasi yang dilahirkan kemudian ini generasi model yang mana? Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau saya pikir, kalau saudara lebih pikirkan, lebih kita lagi takut akan muncul generasi-generasi yang saya dalam tanda kutip berkata, walaupun tidak semua, namanya generasi bento. Tahu generasi bento? Generasi yang punya ijazah, punya satu tanda tamat belajar, yang tidak pernah belajar secara optimal, sorry. Ya karena pandemi. Saya lagi tanya kepada seorang dokter, gimana sekarang pendidikan dokter? Lah ya bayang nih sekarang, ya bayangkan katanya dia. Kalau dulu belajar anatomi, itu kan mesti lihat,
pegang, mengamati, diraba, ya mungkin satu mayat bisa untuk 2 tahun dari bagian paling luar sampai bagian dalam. Sekarang kalau secara online mana ada mayat masuk rumahnya mahasiswi atau mahasiswa itu? Lihat gambar, saya pernah belikan buku untuk anak saya. Ya, saya lupa tuh namanya, bukunya tebal. Ya, itu berkata, fotokopi enggak boleh tadi, fotokopi boleh Pak, tapi gambar ya. Sabuta apa itu namanya bukunya. Itu yang asli, itu ada apa yang namanya kalau diraba itu ada naiknya gitu loh, ada naik turunnya. Kalau fotokopi kan enggak bisa. Tapi anak saya pun masih meraba mayat itu selama 2 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran-kekhawatiran, halangan demi halangan membuat saya dan saudara menjadi tidak peka terhadap penyertaan Tuhan. Tidak merasa dredeg, gemeter, kurang berani alias tir-tiren, khawatir terus menghadapi kenyataan ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya bangga punya Tuhan. Dia tahu hatinya Yosua. Dia tahu hatinya Israel kembali kepada Yosua. Sampai dia berkata, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Yosua, dan teguhkanlah hatimu. Pasti Yosua berkata, ya kuat bagaimana Tuhan ada sungai Yordan. Kalau lihat janjimu ya dan amin. Sudah kelihatan mata di seberang sungai, barat sungai, tanah perjanjian, timurnya sungai, ada kami, antara kami dengan berkat ada halangan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak memungkiri dah hari-hari ini kita semua merasakan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, penyertaan Tuhan itu sempurna. Yang setuju katakan, amin. Coba kita lihat. Apakah yang Tuhan lakukan pada Yosua dan Israel? Yosua pasal yang ketiga, kita lihat ayat 14. Ya, ini bukti penyertaan Tuhan. Ayat 14 saya baca. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan tidak bisa kita tidak seberangi, kata Yosua, harus kita seberangi. Kenapa? Tidak ada jalan lain menuju tanah perjanjian kecuali menyeberangi sungai Yordan. Sungai yang menghanyutkan, sungai yang mematikan, mungkin sungai yang melenyapkan setiap Israel. Nanti kalau masuk sungai Yordan, bukan hanya harapan yang hilang, bukan hanya kenyataan yang hilang, sak manusia-manusianya ikut hilang. Tapi harus diseberanginya. Dan suatu pagi, mereka bangun dari tempat perkemahan mereka, mereka siap menyeberangi sungai Yordan. Para imam, pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-11 bagus, ayat 14 bagus. Imam yang mengangkat tabut berjalan di depan bangsa itu. Ini mengingatkan saya dan para pendeta, para imam-imam. Bagaimanapun juga dalam masa pandemi, saya dan para hamba-hamba Tuhan masih punya sebuah tanggung jawab. Masih punya sebuah tugas, yaitu membawa jemaat menuju masa mereka diberkati Tuhan. Ya, kalau dokter di depan dalam hal kesehatan hari-hari ini, hamba Tuhan kita ada di garda depan untuk membawa jemaat masuk kepada berkat perjanjian Tuhan. Ini sebuah tanggung jawab. Sebab itu mungkin jemaat beberapa kali kita diingatkan oleh hamba Tuhan, beberapa kali kita ditegur, beberapa kali kita dapatkan khotbah yang mungkin tidak sesuai dengan keberadaan Anda, tidak menghiburkan Anda, tapi justru menegur kita semata-mata hanya karena apa? Para imam itu bertanggung jawab di garda paling depan supaya jemaat tidak hanya melihat janji Tuhan, tapi saya dan saudara semuanya masuk dalam sebuah kenyataan diberkati Tuhan. Ya, segera ayat 15.
segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai di sungai Yordan, ya. Dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya, artinya mulai penyeberangan, mencelupkan kakinya dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak, ya, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Wah, ayat yang ke-16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Sedangkan jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedangkan air yang turun ke Laut Araba, Laut Mati, Laut Asin itu, yakni Laut Asin katanya, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriho. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cerita ini cerita yang sangat hebat kalau kita renungkan isinya. Jadi waktu imam-imam memasukkan kakinya, mencelupkan kakinya di sungai Yordan, imam paling depan kan, berapa meter, ya, sekian hasta baru ada jemaat Israel. Jadi air itu pada waktu imam mencelupkan kakinya, sungai itu putus airnya, yang dari atas sebak ke atas, membuat bendungan, yang dari bawah terus mengalir, sehingga terjadilah satu jalan yang lebar. Dan berapa lama air ini tidak mengalir? Selama musim menuai. Berapa lama musim menuai? Kira-kira 2 bulan kalau sudah lihat dalam Alkitab. Ada menuai gandum itu 2 bulan, ya rata-rata sebegitu. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Dalam penyertaan Tuhan itu selalu ada mujizat. Dalam penyertaan Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena penyertaan Tuhan kita bisa melewati yang namanya kemustahilan, batas-batas normal yang selama ini kita jadikan penghalang. Mungkin Bapak Ibu Saudara Israel berkata, mana mungkin kita sampai ke tanah perjanjian kalau kita menyeberangi sungai Yordan. Dan sungai ini sungai yang memantikan. Seperti Anda juga, seperti saya juga. Kita taruh iman, mungkin kita taruh pengharapan. Tahun depan kita semakin diberkati Tuhan. Antara hari ini dan tahun depan, bukankah ada COVID? Mampukah kita menyeberanginya? Saya berkata kepada saudara, bersama dengan para imam, kita ikut serta terus memperkuat hati kita. Bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, kita bersatu padu, kita pasti dapat menyeberanginya. Kenapa? Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pemikiran kita, tapi pasti mujizat terjadi buat saya dan saudara. Kita mampu menyeberanginya. Hanya kata Tuhan, kuatkanlah hatimu, jadilah kuat, jadilah berani. Ya, pasti Tuhan akan menyertai kita. Kita tutup ayat yang ke-17 dari pasal 3. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai maksudnya Bapak Ibu, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang ke tanah di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saya tetap berkata dengan iman, sekali diberkati kita tetap diberkati. Ya, ada halangan. Ada satu pemandangan yang tidak mendukung. Ada satu keadaan yang mungkin sepertinya tidak dapat kita lakukan apa-apa, kecuali kita menyeberanginya. Ya, COVID kita tidak bisa berhenti. Kita mesti lanjut hidup. Tapi bagaimana kita hidup? Hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Rasakan, nikmati, jangan kecut hati, jangan tawar hati, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap berbahagia. Penyertaan Tuhan cukup untuk kita, membawa kita menuju kepada kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Kita jumpa lain lagi di waktu yang lebih diberkati dan waktu yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.
Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan, kami sungguh sangat bersyukur buat hari ini, di mana kami boleh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati pujian penyembahan kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu ini benar-benar memberikan kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu, Bapak Stefanus Warno, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan. Melalui tempat ini kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan, mereka sudah mengalami sukacita. Terima kasih Bapa, yang mengalami kesusahan Tuhan sudah menghiburkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan juga sudah buka jalan atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang dengan setia mengembalikan perpuluhan, mengembalikan persembahan-persembahan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami memberkati juga Tuhan bangsa kami memberkati dengan damai sejahtera, sukacita. Biarlah Tuhan Salom itu senantiasa turun atas bangsa kami. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, Tuhan yang berdaulat menyembuhkan bangsa kami, Tuhan yang berdaulat memulihkan keadaan bangsa kami. Kami memberkati saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan lagi mendapatkan musibah Tuhan, bencana alam Tuhan berkati setiap mereka. Kami percaya penghiburan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, itu yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka juga. Terima kasih Bapak, kami memberkati Tuhan pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, para menteri, seluruh kabinet yang ada Tuhan, sampai yang tingkat daerah pun Tuhan berkati. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan semuanya itu seturut dengan kehendaknya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati juga kota Surabaya di mana kami ada. Biarlah Tuhan memberkati dengan damai sejahtera sukacita sehingga kota kami tetap aman. Itu semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin kami yang ada di kota Surabaya ini. Biarlah roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu ada itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah gereja-Mu Tuhan boleh menjadi saluran berkat dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Tidak ada satupun mereka yang sakit, tidak ada satupun mereka yang kekurangan. Demikian juga dengan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studi anakmu, diberkati studimu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin.